Bismillah, Tozo Aerosound 3. Ini TWS yang katanya viral ya. Jadi saya beli di harga 279.000, walau biasanya saya dikirim langsung sampelnya dari Tozo Cina sana. Tapi karena banyak yang request dan juga murah harganya, ya sudahlah saya beli saja, toh sudah ada di official store. Nah, untuk desain dia memang kece, kelihatan punya tema transparan ala-ala Nothing Irwan ya. Irwan atau yang sama-sama terjangkau, mungkin ada sound pitch clear yang mirip-mirip kayak gini, tapi Tozo memang lebih kotak desain stemnya, jadi buat harga segini udah kece banget, plus ada ANC ya kalau dibandingkan sound pitch clear. Kita langsung aja ke bagian minusnya. Jadi pertama, dia nggak punya multi point, saya udah coba, nggak bisa juga, di aplikasi juga nggak ada, dan gaming mode-nya harus dinyalakan dari aplikasi saja, nggak bisa di set atau di-assign ke touch control-nya. Kalau ANC-nya bagi saya ini basic, tidak lebih baik gitu ya dari Soundpeach T3 Pro, tapi sesuai harga sih, segini yang penting udah bisa bantu meringankan noise kalau kamu lagi kerja di luar. Sama mungkin satu lagi kekurangannya, yaitu untuk menyalakan atau pairing harus copot earbuds-nya dari case-nya, nggak bisa dengan buka lid-nya aja. Paling udah ya itu aja minusnya. Nah, untuk mikrofonnya saya nilai bagus ya, ini jadi poin plusnya, di mana ANC-nya meredam noise dengan deep dan sangat baik. Tanpa noise juga suaranya clear dan bulat. Kalau melawan noise memang agak bindeng sedikit ya, wajar ya kayak kebanyakan TWS. Tapi overall bulat, jernih, nggak putus-putus. Detail dan gainnya juga bagus kayak gini. Ya, ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Tozo Aerosound 3. Nah, silakan bandingkan dengan suara yang direkam dari Mikrofon Oppo Reno 13 5G. Sekarang saya tambahin kipas biar kedengeran ya. Kalau noise di sini memang lagi dikencengin. Kita balik ke Tozo dan saya akan berhenti bicara dulu. Gimana? Pas barusan saya berhenti bicara, noise-nya ikut hilang atau tetap aja kayak gitu? Segitu-segitu aja? Boleh komen ya. Kemudian saya akan matikan noise-nya yang sangat kencang ini, kiri dan kanan. Di sini tadi ada kipas, di sini ada video cafe noise. Silakan disimak lagi. Kalau tanpa noise kayak gini, suaranya udah makin bulat, udah makin jelas, nggak putus-putus nggak? Ya, komen ya. Segini kepake nggak buat komunikasi? Nah, soal suara, karakter, dan juga kualitinya sebetulnya saya rada bingung buat menyimpulkan. Jadi saya elaborate dulu. Bassnya itu buat saya kurang bulat, punch-nya agak tajam, kemudian boom-nya cukup ekstra terasa memenuhi ruang, tapi masih nendang, cukup deep juga, jadi ya 50-50 antara suka atau enggak ya. Kemudian vokal kerasa agak bright, masih clear dan berimbang, natural tapi seperti agak kosong gitu ya, bobotnya tuh agak turun gitu. Nah, treble malah jadi sektor yang paling menonjol, crisp banget, clear, sparkling sekali, open dan enjoyable, malah lebih kuat ya di sektor ini. Jadi karakternya agak unik gitu, cenderung bright, ceringnya enak dan asik banget, vokal lebih ringan, bass oke tapi kurang berenergi, sedikit ke bawah bright. Kalau kayak gini apa nama karakternya ya? Bukan balance soalnya, lebih bright tapi nggak yang bright banget juga. Di aplikasi bisa kita ubah equalizer-nya tapi nggak saya coba, dan bisa juga buat atur touch control-nya. Lumayan lah ya buat TWS Kerehore yang punya ANC basic seperti ini. Jadi apakah Rp279.000 worth it? Bentar, saya tes dulu ya. Nah, bass shaker test aman tanpa rattle maupun burst, kemudian virtualisasi 8 arah akurat, stagingnya juga cukup luas, tidak sempit, tidak berkumpul di tengah, dan buat main game, ini oke dengan catatan kalau game mode-nya dinyalakan. Ya, kalau game mode menyala, suara mendarat itu sudah sinkron, dan ekor langkah masih rada tebal sih sebetulnya 3 langkah, tapi kalau nggak pakai mode game ini, mendarat itu jedanya kerasa banget dan ekor langkah bisa 4 langkah gitu ya. Jadi pastikan buka aplikasinya dulu, nyalain gaming mode, baru buka gamenya. Nah, sebelum sampai pada kesimpulan worth it atau enggak, kita list dulu speknya ya. Dia menggunakan Bluetooth terbaru 5.4 dengan kodek SBC dan AAC, punya 6 mikrofon buat ANC, dan untuk ENC-nya tadi ternyata hanya pakai 4 mikrofon. Tapi untuk waterproof sudah dapat rating IPX5. Yang sedikit aneh, saya cari di webnya nggak ada. Malah ada yang mirip atau mungkin sama penampakannya tapi namanya beda, yaitu Tozo Crystal Pods. Jadi kenapa di Indonesia dijual sebagai Tozo Aerosound 3 ya?
Apa karena di webnya harganya 600.000? Mungkin takut jadi nurunin harga yang global kali ya, karena di Indonesia dijual dengan murah. Nah, kalau harganya 279.000 sih masih oke ya. Saya sebetulnya enjoy suaranya, kerasa kok EQ-nya bagus, isolasinya juga kedap. Tapi kok pakai saya tes pakai playlist yang biasa saya gunakan, karakternya kayak tadi gitu ya, rada-rada aneh, unik gitu. Bright tapi nggak bright banget. Kemudian bassnya rasa kurang energi, kemudian vokalnya rada ringan ya, hampang tuh bahasa Sunda. Ya agak nggak biasa aja jadinya, dan buat harga segini, di mana biasanya pasar Indonesia menuntut bass, ini bakal rada kerasa kurang. Tapi yowis, yang penting sudah saya ceritakan semuanya, pengalaman saya, penilaian saya. Tapi saya akan munculkan produknya di kiri bawah video atau di link di deskripsi buat bantu teman-teman yang memang kesengsem atau pengen membelinya. Sip, gitu aja review kali ini. Hatur nuhun dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.